Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebaiknya kalian melihat profil saya terlebih dahulu. Saya bernama Tegar Elianda yang akan membawakan materi pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum memulai materi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita bisa belajar penuh dengan berkah. Berdoa dimulai. Robi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatamil lisani yafqahu qouli. Robi zidni ilma warzukni fahma. Yang artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Ayo semuanya harus tetap semangat, karena untuk mencapai cita-cita dilarang untuk menyerah. Oke, langsung saja Bapak akan membahas materi pembelajaran hari ini yang berjudul Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sumah, takabur dan hasad. Pertama, cara hidup tanpa berfoya-foya. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya adalah gaya hidup yang menghamburkan uang untuk bersenang-senang atau memenuhi kesenangan hidup. Bukan hanya ada dampak negatifnya saja, tetapi ada tafsir dan israf. Kata tafsir diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, sedangkan kata israf diulang sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuknya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau israf dan boros atau tafsir dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Ada beberapa contoh perbuatan israf dan tafsir, atau disebut dengan berfoya-foya. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya, di antaranya 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Contoh perilaku tafsir dan israf. Berikut ini beberapa contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tafsir dan israf dalam makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyakuran. Ia takut tidak mendapat bagian, tanpa sama sekali tidak mempertimbangkan daya tampung perut. Akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Contoh tafsir dan israf dalam berbicara. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh lain misalnya, menggunakan kuota internet untuk searching dan chatting hal-hal yang tidak perlu. Contoh tafsir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari jemari, dan kaki pada saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, mewah lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Selain di atas, masih banyak lagi contoh perilaku tafsir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Agar terhindar dari sifat hidup berfoya-foya, lakukanlah hal-hal berikut ini. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kehidupan. Artinya, antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier harus dibuat prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Artinya, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang disedekahkan kepada orang lain. Kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati kepada orang lain. Lebih dari itu, akan mempererat hubungan antar sesama warga masyarakat. 3. Hidup sederhana, bersyukur dan rendah hati. Kedua, menghindari sifat ria dan sumah. Ria dan sumah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat ria dan sumah bisa muncul pada diri seseorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa ria termasuk syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Contoh perbuatan ria dalam niat. Seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk ria dalam niat. Contoh perbuatan ria dalam perbuatan.
1. Seseorang memperlihatkan badan yang kurus dan wajah pucat agar disangka sedang berpuasa dan menghabiskan waktu malam untuk salat tahajud. 2. Seseorang memakai baju muslim lengkap dengan surbannya agar disangka sebagai orang soleh. 3. Seseorang memperlihatkan tanda hitam di dahi agar disangka sebagai ahli sujud. Berikut ini beberapa cara menghindari sifat riya dan sum'ah. 1. Meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima amal tersebut. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk lemah dan penuh keterbatasan. Ketiga, menghindari sifat takabur. Pengertian takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Apakah ada dampak negatif dari sifat takabur? Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang, di antaranya, 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Bagaimana cara menghindari dari sifat takabur? Cara menghindarinya. 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan diri sendiri. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. 3. Selalu menghargai orang lain dan rendah hati. 4. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Keempat, menghindari sifat hasad. Apa itu hasad? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri seseorang dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta benda ataupun jabatan. Berikut ada beberapa contohnya. Ini adalah contoh seseorang yang tidak senang dengan hasil dari rezeki orang lain. Tidak senang jika orang lain bahagia. Tidak senang atas pencapaian orang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.